Untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka ini ya, file client 3310 data dan hasil. Nah, ini dibuka. Nah, data ini untuk yang identitas responden ini kita codingkan dulu seperti ini ya codingnya. Nah, ini ada rumusnya, nanti bisa diikuti. Dan untuk codingnya di sini ada jenis kelamin, usia, dan pengalaman menggunakan internet ya. Nah, ini adalah untuk codingnya di sini. Jadi laki-laki itu kodenya 1, perempuan 2, usia juga sama ya, 17271 44593. Untuk pengalaman 0 sampai 5 itu adalah 1, lebih dari 10 adalah 3, seperti itu. Nanti dikodingkan seperti ini. Nah, setelah ini dikodingkan, lalu kita buat data ini formatnya menjadi format CSV ya. Oke, untuk membuat format CSV seperti ini, jadi kita copy dulu seperti ini ya. Jadi yang di copy itu nanti seperti ini ya, nama dari kode kuesioner dan datanya. Oke, seperti ini dulu ya. Ini kita copy, lalu kita buat file baru seperti ini. Nah, seperti ini ya filenya. Lalu ini kita hapus ya, kuesionernya ini kita hapus ya. Kita hapus, kemudian kita save file, save as. Nah, lalu untuk nama ini bebas, kita tulis saja contoh seperti itu, contoh CSV. Nah, kemudian untuk save as type kita klik, kita pilih di sini ya CSV UTF 8. Nah, ini kemudian di save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Jadi begitu untuk cara membuat file CSV nya. Nah, setelah file CSV nya terbentuk ini ya, kita buka aplikasi Smart PLS nya. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4 ya, 4.1. Ya, seperti ini untuk tampilannya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah klik new project, kemudian nama. Ini kita tulis saja contoh seperti itu. Create seperti ini ya. Selanjutnya ini kita klik import data file. Nah, kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya CSV nya. Klik open. Nah, sebelum kita import ya, ini kan datanya ini ada yang binary. Jadi binary itu hanya 1 dan 2 seperti ini. Nah, jadi hanya ada 2 nilai, yaitu 1 dan 2. Bisa jadi 5 dan 4 atau berapapun. Pokoknya kalau misalkan ada 2, kalau cuma ada 2 nilai itu berarti datanya nanti masuknya sebagai data binary ya. Seperti ini. Nah, kita ganti ya. Kita ganti bulk change, kita klik di sini bulk change. Nah, scale-nya kita bulk change, kita klik. Kemudian scale kita pilih di sini menggunakan metric. Nah, apply. Nah, di sini ya. Jadi semuanya nanti di-convert menjadi metric. Lalu kita klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Kemudian kita bisa back. Selanjutnya adalah kita create model. Create model, model type, kita pilih PLSM, kemudian model name di sini kita tulis saja bebas ya. Seperti ini. Save. Nah, selanjutnya kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja penelitian ya, atau lembar kerja analisis. Ya, untuk caranya seperti ini ya. Jadi kita masukkan ini jenis kelamin, usia, dan pengalaman. Nah, seperti kita drag ya, karena ini hanya 1, jadi kita pilih 1 saja. Nah, ini kita tulis di sini adalah jenis kelamin seperti itu. Selanjutnya adalah usia. Ini pengalaman. Ya, seperti ini ya. Kemudian untuk yang variabel, jadi kita lihat di sini ya. Nah, untuk yang variabel
Misalkan ini performance ekspektasi. Nah, kita masukkannya itu berkelompok sesuai dengan variabelnya. Contoh seperti ini, PE1 sampai dengan PE4 kita blok seperti ini ya. Kemudian kita tarik seperti ini. Nah, ini adalah performa. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti itu caranya. Isi juga sama ya. Nah, seperti ini. Lalu kita beri nama. Oke, seperti ini ya. Jadi ini kan karena banyak variabelnya, jadi saya persingkat saja. Jadi intinya seperti itu untuk cara memasukkan indikator ini ke dalam lembar kerja. Nah, setelah indikator ini dimasukkan semua, lalu kita susun model penelitiannya ini, apa garis-garisnya ini ya. Garisnya itu sesuai dengan hipotesis yang ada seperti ini ya, untuk gambar hipotesisnya. Oke, kita buat ya untuk modelnya. Jadi seperti ini, kita klik connect, kita tarik saja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk yang mediasi, ini ya, kita tarik garis, tapi ke garis yang menghubungkan antara independen dan dependennya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lakukan pengujian yaitu outer model yang pertama. Jadi outer model ini kita menguji validitas dan reliabilitasnya, dan nanti yang tidak memenuhi kriteria validitas itu akan kita eliminasi ya. Akan kita eliminasi. Jadi standar validitas ini di sini yang digunakan adalah loading faktornya itu di atas 0,4 atau yang direkomendasikan itu adalah di atas 0,5 ya, seperti itu. Itu adalah rentang toleransi yang bagus itu seluruhnya di atas 0,7. Nah, oke, coba kita lakukan eliminasinya ya. Jadi yang pertama adalah pengujian PLS algorithm yang pertama. Oke, klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, hasilnya seperti ini. Sebelum dilakukan interpretasi ya, jadi untuk hasil ini kita bisa save, yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah kita save di dalam aplikasi Smart PLS nya, kemudian yang kedua adalah kita save di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, untuk di dalam Smart PLS cara save nya seperti ini ya. Ini tinggal diklik saja save. Ini ya, save, kemudian kita tulis sini PLS algorithm yang pertama, create. Kemudian kalau misalkan kita mau save di luar dari aplikasi SPSS, kita klik ini ya, klik Excel, export. Nah, seperti ini, lalu kita bisa save. Nah, ini adalah save file yang saya buat ya, seperti ini. Jadi save filenya itu per folder seperti ini sesuai dengan tahapan analisisnya. Nah, itu ya. Nah, seperti ini.
Nah, jadi cara nge-save-nya itu sama ya untuk di step pengujiannya, tinggal diulang saja. Oke, selanjutnya adalah kita interpretasikan. Yang pertama kita lihat adalah nilai auto loadingnya terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk auto loadingnya. Nah, kita eliminasi yang di bawah 0,5. Nah, ini ya untuk CS3 ini kita eliminasi. Cari dulu di sini CS3. Nah, ini ya kita eliminasi. Kita delete. Selanjutnya kita bisa save ini ya, model yang baru ini yang kita eliminasi ini kita save sebagai model yang kedua atau model eliminasi. Kita lakukan pengujian ulang. Nah, seperti ini ya, kita lihat nilai auto loadingnya ya, ini sudah di atas 0,5 seluruhnya ya, sudah di atas 0,5. kemudian kita lihat konstruk reliability dan validity-nya. Nah, ini untuk uji validitas ya, uji validitas kita menggunakan nilai Kerbau Alpha, ini harus di atas 0,7. ini semuanya sudah di atas 0,7. kemudian untuk AVE ini adalah untuk validitas variabel laten ya. Nah, ini sudah di atas 0,5. jadi sampai tahap ini untuk yang kedua ya, tahap yang kedua ini, jadi yang model 2, jadi untuk sampai tahap ini semuanya sudah dinyatakan valid dan reliable sehingga dapat dilakukan untuk pengujian selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adalah uji discriminant validity menggunakan metode HTMT. Nah, untuk HTMT kita peroleh nilainya dari sini. Nah, discriminant validity. Nah, ini HTMT-nya seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kan lumayan rumit ya, karena panjang sekali, tabelnya nggak muat. Nah, kita gunakan yang HTMT yang ini, yang modelnya list ya. Nah, ini ya list. Nah, seperti ini jadi lebih simpel ya, dia tabelnya itu nanti bentuknya vertikal seperti ini. Jadi untuk HTMT nilainya itu harus di bawah 0,9. Nah, ini masih ada yang di atas 0,9. Namun ini tidak masalah ya, karena untuk HTMT ini rentang toleransinya sampai dengan 1 atau di bawah 1 ini masih oke, masih dapat diterima. Nah, ini sudah bisa diterima ya, jadi artinya untuk model ini tidak jadi masalah diskriminan. Nah, untuk inner model kita gunakan nilai dari VIF. Yang pertama ini ya, Collinearity Assessment, ini menggunakan nilai VIF. Nah, untuk VIF kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini Collinearity Assessment VIF. Kita pilih yang inner model list. Nah, ini yang kita gunakan ya. Jadi untuk VIF ini nilainya harus di bawah 5 ya. Nah, di sini ada 2 yang di bawah, yang di atas 5. Ini ya. Nah, ini menandakan terjadi masalah pada uji koliniaritasnya atau terjadi masalah multikoliniaritas pada variabel computer self efficiency dan behavioral intention. Nah, ini ya. Nah, kalau untuk yang ini, yang untuk yang mediasi, moderasi, ini bisa diabaikan. Nah, selanjutnya adalah coefficient of determination atau R-square. Jadi R-square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, besaran pengaruhnya itu kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini nilainya itu adalah, ini R-square-nya, nilainya itu adalah 0,674. Di sini menunjukkan bahwa pengaruh variabel ini ya, dari variabel, seluruh variabel yang ada di sini, dari jenis kelamin, performa sampai dengan ke pengalaman, ini ya seluruhnya ini memiliki pengaruh sebesar 67,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar dari model penelitian. Nah, seperti itu. Pengujian selanjutnya adalah predictive relevance atau Q kuadrat, tadi kita lakukan ya. Nah, ini kita uji ini dulu, effect size F square. Nah, F square kita nilainya dari sini, kita lihat di sini F square. Nah, ini ya, kita bisa gunakan yang list. Nah, ini ya, jadi F square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, kita lihat di sini ya, yang sudah ditabulasikan.
Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk contoh ini komputer self efficiency terhadap behavioral intention. Nah, ini nilai skornya adalah 0,026. Nah, 0,026 ini berada dalam kategori kecil karena ini lebih kecil dari 0,15 atau 0,15 seperti itu. Jadi pengaruhnya ini komputer self ini adalah kecil ya terhadap behavioral intention ini. Seperti itu ya cara membacanya, jadi ini sama saja. Oke, pengujian predictive relevance atau Q-quadrat caranya seperti ini. Kita bisa back, calculate, lalu kita pilih menu Boolean polling, start calculation. Nah, ini ya nilainya, kita lihat di construct cross validated redundancy. Nah, nilainya itu adalah 0,358. Behavioral intention to use 0,358. Kita lihat di sini untuk 0,358 itu dia lebih besar dari 0,35. Artinya adalah memiliki relevansi prediktif yang besar. Nah, ini. Jadi di sini dimaksudkan untuk pengujian Q-quadrat adalah ketika model penelitian ini dilakukan penelitian ulang ya menggunakan model yang sama dan jumlah responden yang sama, maka kemungkinan hasilnya itu tidak jauh berbeda dengan ini karena relevansi prediktifnya itu besar. Oke, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Nah, untuk hipotesis penelitian caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Kita tunggu sebentar. Ya, ini adalah uji bootstrappingnya ya. Nah, kita lihat di sini nilai dari path coefficient. Nah, path coefficient ini menunjukkan pengujian pengaruh langsung. Nah, kita bisa lihat untuk yang kita perhatikan di sini ada dua nilai, yaitu original sample dan p-value. Untuk original sample ini menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif. P-value menunjukkan pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi untuk komputer self efficacy terhadap behavioral intention to use, original sampelnya adalah 0,266. Nah, ini positif ya karena tidak ada tanda negatifnya. Kemudian p-value 0,211. Nah, ini lebih besar dari 0,05. Maka komputer self efficacy ini tidak berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention. Seperti itu ya. Jadi berpengaruh tidak signifikan. Seperti itu, pengaruhnya adalah positif. Yang signifikan ini ya, untuk performa ekspektasi terhadap behavioral intention itu memiliki pengaruh positif. Ini positif 0,270 karena tidak ada tanda negatifnya ya. Ini pengaruhnya positif signifikan ya, seperti itu cara membacanya. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.